Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi terkait dengan asesmen murid Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tidak lama lagi semester genap tahun pembelajaran 2023-2024 ini akan selesai. Dan kita akan masuk pada tahun pembelajaran selanjutnya, yaitu tahun pembelajaran 2024-2025. Nah, penting sekali Bapak Ibu untuk kita mencoba gunakan ya Bapak Ibu, ini khusus untuk teman-teman, guru, dan sekolah yang belum menggunakan ya asesmen murid yang ada di PNM. Nah, ayo kita gunakan Bapak Ibu untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi peserta didik kita Bapak Ibu. Nah, ini menyangkut juga nanti dengan raport pendidikan kita Bapak Ibu. Bagaimana mungkin ya Bapak Ibu raport pendidikan kita bagian literasi dan numerasi itu meningkat jika peserta didik kita tidak pernah kita latih supaya memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang handal ya, yang mahir. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu penting sekali untuk kita mengukur dulu kemampuan awal peserta didik kita sebelum nanti kita bimbing. Nah, itu Bapak Ibu sudah ada di PMM, tinggal kita gunakan Bapak Ibu. Nah, izin ya saya tampilkan dulu bagaimana tampilan di rapor pendidikan. Nah, kalau kita masuk di rapor pendidikan Bapak Ibu, jadi rapor pendidikan ini bisa diakses oleh seluruh guru yang ada di satuan pendidikan di sekolah tersebut. Misalnya saya di SMA, maka saya bisa melihat rapor pendidikan yang ada di SMA saya. Di item yang pertama nih Bapak Ibu, kemampuan literasi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan numerasi Bapak Ibu. Jadi penting Bapak Ibu, hari ini kita mengukur kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Selanjutnya, siswa yang sudah teridentifikasi apakah perlu intervensi khusus, sudah memiliki kemampuan dasar ataupun sudah mahir, itu bisa nanti kita dorong, kita bimbing sehingga mereka semuanya memiliki kemampuan literasi yang bisa masuk pada kategori yang baik Bapak Ibu. Sehingga pada saat nanti mengikuti AN, mereka bisa memilih jawaban terbaik ya, sehingga bisa meningkatkan raport pendidikan sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, di raport pendidikan ini kita bisa lihat Bapak Ibu apakah warna dari kemampuan literasi di sekolah kita itu merah, kuning, atau hijau Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, gerakan kita hari ini melatih anak-anak untuk memiliki kemampuan literasi dan numerasi, itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sekolah kita juga Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menggunakan ya asesmen pembelajaran ya, asesmen kelas ya, untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi yang ada di PMM Bapak Ibu. Caranya sangat sederhana. Kita masuk di PMM ya Bapak Ibu. Seperti ini. Jika sudah masuk di PMM, selanjutnya kita pilih yang ini dulu Bapak Ibu ya, kelas. Kita coba buat kelas dulu Bapak Ibu. Ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, di bagian bawah ini Bapak Ibu ada tambah kelas. Ini kami simulasikan, misalnya saya ingin mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa yang akan saya ukur itu adalah siswa saya yang sekarang di kelas 10. Contoh nih Bapak Ibu ya. Kita tambah, kita buat kelas dulu nih Bapak Ibu, mana kelasnya. Kelas ya, 10C. Nah, 10C, das bahasa Indonesia. Terkait dengan nama kelas ya, itu disesuaikan Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing Bapak Ibu. Kemudian tingkatan kelas, saya pilih kelas 10. Kemudian tahun pelajaran masih tahun 2023-2024 Bapak Ibu. Nah, begitu kelas ini sudah saya buat, selanjutnya saya simpan Bapak Ibu. Nah, semudah itu Bapak Ibu kita membuat kelas ya. Jadi di sini ada arahan ya untuk kita
bisa tambahkan murid. Jadi kita maunya tambahin murid itu secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak tambahkan murid secara manual. Jadi kita klik selesai. Nah Bapak Ibu, jika kelasnya sudah kita buat ya Bapak Ibu ya, selanjutnya kita akan cari asesmennya Bapak Ibu. Ataupun kalau memang kita mau berhenti di sini dulu juga sudah tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan. Nah, contoh nih kita berhenti dulu nih Bapak Ibu ya. Berhenti. Nanti di saat kita ingin lanjut lagi nih Bapak Ibu, tinggal kita buka AKM kelas tadi nih Bapak Ibu. Kemudian kita scroll, kita cari kelas yang tadi kita buat nih Bapak Ibu. Kelas 10C yang ini ya Bapak Ibu ya. Kelas 10C cerdas bahasa Indonesia. Ini belum ada muridnya nih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita buka dulu kelasnya. Kita lanjutkan lagi cari asesmennya. Nah, kita cari asesmen. Jadi yang kita mau ukur, ini Bapak Ibu, di kelas 10 tadi ya, yang mau kita ukur adalah numerasi atau literasi nih Bapak Ibu. Contoh nih Bapak Ibu, contoh ya, kita pilih literasi. Kemudian kita klik terapkan. Nah, di sini ada beberapa sudah soal ya, instrumen yang bisa kita gunakan. Apakah teks informasi, sastra, teks fiksi 1 ya, paket 1 atau teks informasi 2. Nah, ini juga ada keterangan lebih lanjut ya, 12 soal, kemudian waktu pengerjaan 45 menit, begitu juga untuk seterusnya 12 soal, 45 menit. Nah, Bapak Ibu. Contoh nih Bapak Ibu, kita pilih teks informasi yang ini Bapak Ibu ya. Nah, jika sudah masuk ke tahap ini Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa gunakan asesmen ini ya Bapak Ibu ya. Namun perlu dilihat ya komposisi paket soal. Jadi ada 2 pilihan ganda, ada 6 pilihan ganda kompleks, ada pencocokan dan ada uraian. Jadi Bapak Ibu untuk pilihan ganda dan pencocokan ini akan dinilai secara otomatis oleh sistem. Namun untuk uraian akan dinilai manual. Kita akan menilai secara manual. Tapi penilaian secara manual itu mudah Bapak Ibu karena sudah ada kuncinya. Nanti kami simulasikan juga ya Bapak Ibu ya cara kita melakukan penilaian ya soal uraian. Nah, kita sudah lihat, kita rasa sudah cocok ya. Kemudian kita klik gunakan asesmen ini. Karena kita ingin menguji kemampuan anak ya, mengukur kemampuan anak secara online, maka kita pilih online. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian baru kita pilih kelas yang tadi sudah kita buat. Kelas 11, 10 ya, cerdas bahasa Indonesia yang ini. Kemudian klik lanjutkan. Buat tautan. Nah, sampai di sini Bapak Ibu. Jika kita sudah punya grup workshop ya dengan siswa, tinggal kita klik workshop Bapak Ibu. Seterusnya nanti kita kirim link ini Bapak Ibu. Ataupun kalau memang grup workshopnya sudah ada, tinggal kita kirim, klik salin ya, kemudian dikirim Bapak Ibu. Seperti yang ini yang saya lakukan. Saya kirim ke grup workshop ya, kelas 11 ya, cerdas 11, 10 ya, 10C. 10C. A kalau sudah ada nih Bapak Ibu. Ataupun bisa juga kita kirim by name ya ke satu siswa, kemudian minta tolong siswa tersebut mengirimkan ke grup yang mereka sudah berkumpul di sana Bapak Ibu. Nah ini Bapak, cerdas C ya. Selanjutnya tinggal kita pastikan. Mungkin kita perlu juga ya memberikan beberapa informasi arahan ke siswa ya. Silakan kerjakan ya, kerjakan soal berikut. Nah, Bapak Ibu, jika sudah kita kirim seperti ini Bapak Ibu, nanti jika peserta didik yang ada di kelas 10C itu mengisi link ini, maka siswa tersebut nanti akan masuk secara otomatis sebagai siswa kita di kelas 10C ya, yang tadi sudah kita buat kelasnya Bapak Ibu.
Ini contoh nih Bapak Ibu. Bagaimana tampilan soalnya? Ini ya contoh nih Bapak Ibu, saya klik dulu linknya. Soalnya seperti ini. Nah, dalam bentuk Google Form ya Bapak Ibu. Jadi siswa mengisi nama, kemudian tanggal lahir, dan juga NISN-nya. Kemudian baru, ini sampel ya, kemudian tanggal lahir, 21/24 ya, 2006 ya contoh. NISN, ini sembarang aja dulu. Klik berikutnya. Nah ini soalnya. Jadi siswa diminta untuk membaca, kemudian memberikan jawabannya ya di kolom-kolom yang sudah tersedia. Ini soal esai, ini pilihan ganda. Jadi mereka isi Bapak Ibu. Setelah dirasa selesai ya, ini seperti saja. Yes. Ini pilihan ganda. Ini pilihan ganda kompleks ya, tadi juga ada benar, ada salah ya. Ini kita coba cepat ya. Terus saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Setelah itu kita klik berikutnya di halaman ketiga. Ini soal pilihan ganda juga ya, kompleks ya. Oke, ini contoh. Jadi anak-anak betul-betul diberikan soal dalam bentuk literasi. Jadi memang ganda kompleks ya, lebih dari satu. Oke. Nah, berikutnya ini esai sejak dulu sekarang ya Bapak Ibu. Jadi ya, harus sudah dijawab. Contohkan ya. Nah, dikirim Bapak Ibu. Dikirim. Nggak ada dulu. Ada. Jadi Bapak Ibu begitu siswa sudah mengirim, maka rekapan hasil pengisian tersebut nanti akan masuk di kelas yang tadi sudah kita susun Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini bisa kita lihat Bapak Ibu di AKM kelas kita di kelas 10 ini sudah terdeteksi satu asesmen digunakan, namun belum ada penambahan Bapak Ibu ya, ini masih berproses. Jadi jika nanti sudah dikerjakan semua, maka siswa-siswa yang tadi sudah mengisi namanya nanti akan terdetek di sini Bapak Ibu. Nah, jadi tidak langsung otomatis masuk cepat pada saat itu ya Bapak Ibu ya, tidak. Jadi ada masa tunggunya Bapak Ibu, sekitar mungkin 6 ataupun 7 menit Bapak Ibu setelah pengerjaan baru nama tersebut terekam ya di sini. Nah, bagaimana cara kita mengoreksi nih Bapak Ibu? Ini kami contohkan yang di sini Bapak Ibu, cerdas bahasa kelas 10A ya. Ini cara kita mengoreksi hasil kerja yang sudah disusun oleh siswa. Caranya mudah Bapak Ibu. Kita pilih asesmen yang sudah diisi, yang ini Bapak Ibu contoh Bapak Ibu. So, yang ini teks informasi ya, kita pilih. Di sini 5 sudah dinilai, 4 yang belum diperiksa. Nah, bagaimana cara mengoreksinya ya, memeriksa hasil kerja anak-anak? Tinggal klik di sini Bapak Ibu, yang belum diperiksa, coba klik. Selanjutnya kita langsung memilih nama siswa yang akan kita periksa lembar kerjanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini soalnya ya, kalau kita ingin melihat secara utuh soalnya bisa klik di sini, lihat wacana soal. Tapi kalau kita sudah tahu bentuk soalnya, tinggal kita sesuaikan jawaban yang ditulis oleh anak dengan kunci jawaban yang sudah tersedia. Kita klik. Nah, bisa dilihat ya di bagian bawah, di sini ada kuncinya. Kalau dilihat jawabannya ada kesamaan maknanya, maka selanjutnya kita klik benar. Tapi kalau tidak, kita klik salah.
Ya, Bapak Ibu ya. Ini contohnya kita klik benar. Selanjutnya di soal nomor 2 ya, yang esai nih Bapak Ibu. Jadi ada pilihan ganda tadi, ada pilihan ganda kompleks, ada yang mencocokkan. Jadi yang 3 tersebut itu akan dinilai secara otomatis oleh sistem. Namun yang esai harus kita yang menentukan jawabannya benar atau salah. Nah, ini perekonomian dalam masa pandemi. Kita lihat kunci jawabannya apakah benar. Nah, kalau kita sudah lihat, oh ini salah nih, kita klik salah. Selanjutnya kita simpan dan lihat hasil. Jadi dari penilaian yang sudah kita lakukan, kita bisa mendeteksi ya siswa yang tadi sudah kita koreksi hasil kerjanya, nilainya itu adalah 25 dari 100. Kalau kita lihat secara menyeluruh nih Bapak Ibu, kan ada 12 soal ya. Ada 12 soal, kita bisa cek di sini Bapak Ibu, murid yang sudah dinilai. Tadi atas nama sebutlah Husnul Inayah ya tadi. Ya, jadi kita bisa cek Bapak Ibu. Kita bisa cek nilainya Bapak Ibu. Nah, di analisis kelas Bapak Ibu, di sini kalau kita klik ada pemetaan Bapak Ibu dari siswa yang sudah mengisi tadi, dari keseluruhan berapa siswa yang berada di intervensi khusus, memiliki pemahaman dasar termasuk cangkap ataupun sudah mahir. Nah, ini sudah terpetakan di dalam plotting yang sudah ada di sini Bapak Ibu. Nah, kebetulan dari 6 yang sudah dikoreksi itu masuk ke perlu intervensi khusus. Jadi Bapak Ibu, ini adalah simulasi yang kami lakukan di Pombel Bapak Ibu ya, di beberapa tempat yang sudah kami kunjungi. Jadi ini bukan siswa yang betulan dari sekolah saya, ini adalah peserta yang kemarin saya pandu Bapak Ibu. Jadi mereka jawab juga sembarang ya, hanya untuk latihan saja. Jadi Bapak Ibu, nah di sini kita sudah bisa mendetek siapa sih yang perlu intervensi khusus ya. Kita klik ya di sini. Jadi namanya sudah ada di sini Bapak Ibu. Sri, Heri, Heri Fadli, Asnam, dan 3 lainnya. Bisa klik lengkapnya. Nah, ini Bapak Ibu adalah siswa yang perlu intervensi khusus. Nah, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui kondisi literasi siswa, maka perlu sekali selanjutnya kita bersama guru-guru lainnya melakukan proses pembelajaran sembari kita juga berupaya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi dari peserta didik yang tadi sudah kita uji kemampuannya. Tentunya peserta didik yang masuk pada kategori perlu intervensi khusus itu perlu kita perhatikan lebih banyak waktu kita curahkan supaya kemampuan literasinya bisa meningkat. Begitu ya Bapak Ibu cara menggunakan asesmen murid ya di platform Merdeka Belajar Bapak Ibu. Semoga waktu yang singkat ini bisa Bapak Ibu maksimalkan ya untuk belajar, kemudian diterapkan di sekolahnya masing-masing Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu cara menggunakan asesmen murid di dalam platform Merdeka Mengajar. Semoga dengan adanya penyampaian singkat ini, akun belajar Bapak Ibu guru, akun belajar siswa ya Bapak Ibu ya, itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan di dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.